Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita hadirkan kecuali adalah hembusan rasa syukur yang hadir dalam jiwa kita, dalam warna kehidupan kita. Karena sungguh kenikmatan Allah yang Allah titipkan adalah sebuah karunia yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Kita hadir di majelis ini saja adalah sebuah karunia. Betul, Bu? Betul. Kalaulah kita tidak memiliki nafas hari ini, kalau hentikan nafas 1 jam yang lalu, apa yang terjadi dalam diri kita ya? Selesai. Jadi hidup kita ini hanya dalam satu helaan nafas kepada helaan nafas yang lain, yang berikutnya. Artinya apa? Berharganya titipan yang Allah berikan pada diri kita. Tidak terhitung dengan harta yang kita miliki. Tidak akan pernah mampu terbayar dengan berapapun kekayaan yang kita miliki. Maka kuatkan di dalam diri untuk senantiasa kebergantungan kita yang kuat adalah hanya kepadanya. Nafas yang hadir ini adalah karunia. Detak jantung ini adalah sebuah rizki. Ini Bu, saraf-saraf yang bekerja di seluruh tubuh kita ini adalah sebuah karunia yang Allah titipkan hari ini. Bu, Allah minta pertanggungjawabannya. Kapan? Di yaumil akhir. Seluruhnya. Tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya lepas selepas-lepasnya diri kita. Kuatkah kita menatap, menyaksikan atas setiap helaan nafas yang jauh dari ingatan kita kepada Allah, gerak hidup kita yang ternyata jauh dari ketaatan kepada Allah, pikiran dan hati kita tidak bersambung kepada Allah. Kita nanti akan menyaksikan semua peristiwa itu. Hari ini Allah masih titipkan waktu ya. Betul? Ini hari ini nih, hari Kamis. Allah masih titipkan waktu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan pada diri kita. Penuhi pikiran, lisan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berharga. Berharga kenapa? Karena masih bisa bersama keluarga, masih bisa menatap orang-orang yang kita cintai, masih bisa memegang tangannya. Nikmat gitu Bu. Lebih nikmat mana dengan melihat rekening? Ibu-ibu yang mencintai Allah, hari ini tema kita tentang menguatkan akidah keluarga. Sebelum saya memulai materi ini, saya buka dengan kisah ya. Saya adalah orang yang senang dengan cerita. Kita tengok ya, 3 manusia yang utama. 3 orang ini berjalan dalam lembah yang kering, sepi, tidak berpenghuni, berjalan tanpa tahu arah kemana akan dituju. Satu seorang suami, satu seorang istri, dan satu adalah bayi yang masih merah.
Apa yang terjadi dengan 3 manusia ini yang berjalan ke lembah yang kering, tandus, dan tidak berpenghuni? Terus berjalan dalam kelelahan dan nafas yang mulai tersengal. Terhenti karena lelah yang sangat dirasakan. Akhirnya terduduk dan beristirahat sejenak. Sang suami mengangkat tubuhnya, mulai berjalan. Sang istri yang sedang menyusui putranya terhenyak melihat suaminya berjalan tanpa pernah berucap dan menengok pada dirinya. Kebayang ya ilustrasinya, gambarannya. Bangun, dia mengejar suaminya. Wahai suamiku, kemana kau akan pergi? Suaminya terdiam, tidak mampu menatap istrinya. Diulang lagi. Atas perintah siapa engkau melakukan ini? Dia terdiam. Akhirnya suaminya bertanya, karena perintah Allah kah engkau melakukan ini? Apa yang dilakukan oleh suaminya? Menatap dengan lekat, dan suaminya mengatakan, iya, aku melakukan ini karena perintahnya Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh istri Salehah, berbisik syahdu di telinga suaminya. Kalau ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan diri ini. Bu, kalau kalau gambaran ini ada di hari ini, di abad ini, seorang suami meninggalkan istri. Tapi lihat apa yang terjadi dengan istrinya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau Allah yang sudah memerintahkan, maka tiada kata kecuali adalah ketaatan yang sempurna yang dihadirkan. Masya Allah. Terbayang ya Bu? Keyakinan yang kuat hari dalam relung jiwa seorang ibu bersama bayi yang masih memerah, bayi yang ditunggu bertahun-tahun lamanya oleh seorang nabi ini yang bernama Nabi Ibrahim. Lama mengangkat tangan memohon kepada Allah agar dikaruniai anak, agar rumahnya terdengar suara tangisan. Dalam usia yang sudah senja, Allah titipkan rizki itu. Terbayang Bu? Terbelah antara cinta kepada anak dan antara cinta kepada Allah. Mana yang didahulukan? Kira-kira kita sudah sampai level itu nggak ya Bu? Nggak jauh-jauh dah. Antara mengantuk dengan baca surat Al-Mulk, mana yang kita dahulukan? Udah ngantuk tuh? Baca surat Isya, mana yang kita dahulukan? Kantuk kita apa tetap membaca surat Al-Mulk? Itu sederhana aja dah. Hah? Ternyata peperangan kita hari ini, ikhtiar kita, jihad kita adalah pada diri sendiri minimal ya Bu. Menguatkan segala kemalasan, rasa enggan, dan keberatan beban yang ada di dalam diri kita. Contoh manusia yang sangat luar biasa, yang menjadikan keluarganya sebagai nakhoda kehidupan. Ibu kalau boleh ditengok, menghantarkan keluarga pada surganya Allah itu kan visi hidup kita ya Bu? Apa bukan? Itu. Kita ingin tuh seluruh keluarga itu masuk dalam surganya Allah. Ibu coba tengok, diulang lagi surat 66 ayat 6. Surat yang sangat kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini berbicara tentang siapa Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Apa ayat selanjutnya? Ku, jaga siapa? Dirimu dan keluarga. Dirimu dulu Bu, baru keluargamu.
Dari apa, Bu? Jadi yang menghantarkan nahoda perjalanan kita ini menuju titik akhir, siapa yang bertanggung jawab, Bu? Suami dan kita. Ini kita, suami dan kita ya, atau orang tua yang menghadirkan itu semuanya. Kalau boleh dibilang, tugas suami itu berat ya, sebagai pemimpin. Betul nggak, Bu? Ini pakai bahasa hati. Ibu nanti di yaumil qiyamah, bayangkan, suami kita, ayah kita, tidak Allah perkenankan memasuki surganya sebelum apa, Bu? Ditanya tentang tanggung jawabnya kepada keluarganya. Terhenti itu perjalanannya. Kenapa? Sebab apa, Bu? Karena ada sebuah tanggung jawab kepada siapa? Istri dan anaknya. Siapa itu, Bu? Nih kita hari ini. Terhenti perjalanannya, dia harus mempertanggungjawabkan seluruh tanggung jawabnya. Tidakkah kita berkeinginan meringankan perjalanan suami dan ayah kita? Betul nggak, Bu? Ini ayah nih, Bu, ayah kita yang mungkin di antara kita sudah wafat. Nanti dia mempertanggungjawabkan siapa, Bu? Kita sebagai anaknya. Tidakkah kita ingin meringankan, membahagiakan orang tua kita dan suami kita agar perjalanan menuju Allah menjadi sesuatu yang membahagiakan? Kalau ternyata perjalanan menuju Allah itu terlalu banyak likunya, ditantang oleh zaman yang apa, Bu? Penuh dengan apa, Bu? Godaan. Betul, Bu? Banyak kan godaannya? Luar biasa. Jangankan mendidik orang ya, Bu. Ini mendidik anak sendiri dalam rumah kita saja. Kadang-kadang apa, Bu? Kadang-kadang apa, Bu? Sulit. Iya. Ibu jangan sandarkan diri kita pada diri sendiri ya, Bu. Ketika Allah titipkan ujian dalam rumah tangga kita, di antara anak kita ternyata ada yang tidak menyenangkan diri kita. Sandarannya siapa, Bu? Memintanya kepada siapa? Jadi sebelum kita mendekati anak kita, membisikkannya, menasehatinya, nasehati diri kita sendiri. Kenapa, Bu? Karena ternyata perjalanan kebersamaan dalam sebuah keluarga itu adalah sebuah tantangan yang tidak sederhana di dalam kondisi yang saat ini. Lihat, Ibu, di dalam surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Di ayat 1-nya itu, Bu. Wahai orang-orang yang berselimut atau berkemul, qumil laila, bangunlah sejenak. Kita mau ayatnya? Ya. Ayat pertama. Abu Yazid, ada sebuah keluarga orang soleh. Bu tengok cerita ini. Saya akan mulai dari ini ya. Abu Yazid, sebuah keluarga yang soleh. Anaknya ketika itu membaca ayat surat ini, surat Al-Muzammil ayat 1 ini. Apa pertanyaan anak kepada ayahnya? Apa Bu pertanyaan anak kepada ayahnya? Wahai ayah, siapakah yang mendirikan sholat ini? Dijawab oleh ayahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayah tidak melakukan sholat qiyamul lail? Karena yang diwajibkan hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban ayahnya. Paham, Bu, sampai sini? Anaknya lanjut membaca Al-Quran sampai ayat yang ke-20. Baca, Bu, ayat ke-20. Terakhir. Di akhirnya.
Ya, mangga artinya. Sesungguhnya rohmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat. Ibu, Untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. apa pertanyaan Abu Yazid kepada ayahnya? Ayah, siapakah yang bersama Rasulullah? Walladzina ma'ak. Siapa yang bersama Rasulullah? Ayahnya menjawab, sahabat-sahabat Rasulullah. Ini ibu anak cerdas yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Beda dengan anak kita hari ini ya bu. Apa pertanyaan seorang anak ini kepada ayahnya? Ayah, lihat, sahabat Rasulullah saja mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa ayah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Untuk ngapain bu? Sholat qiyamul lail. Ayahnya tercenung, terdiam ketika mendengar kalimat spontan dari anaknya. Apa kata ayahnya? Dengan kelapangan dada, benar anakku. Malamnya ayah ini bangun untuk mendirikan sholat tahajud. Baru saja akan mengangkat tangannya, anaknya terbangun dari tidurnya. Kalau bahasa kita, memeluk kaki ayahnya. Ini anak kurang dari 10 tahun bu. Apa kata anaknya? Ayah, kenapa kau tidak membangunkan aku? Tidak mengajarkan aku dan mengajak aku untuk sholat. Nanti di yaumil kiamah, nih anaknya ibu lihat. Nanti di yaumil kiamah akan aku adukan apa yang ayah kerjakan hari ini kepada Allah. Bahwa ayah tidak pernah dan tidak mau mengajarkan aku untuk sholat qiyamul lail. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Merangkul anaknya dan mengatakan, minta maaf. Baik anakku, kita sekarang sholat bersama. Indah ya bu? Terharu gak mendengar kisah ini bu? Luar biasa. Kita masih jauh dari gambaran sebuah keluarga yang senantiasa mempertahankan akidah dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Sekarang apa yang terjadi dengan rumah tangga kita? Apa yang terjadi dengan rumah tangga kita hari ini? Siap gak kita mempertanggungjawabkannya? Banyakkah beban suami kita nanti di hadapan Allah? Berat gak tanggung jawabnya? Yuk kita saling bahu membahu. Anak-anak kita hari ini adalah dengan dunianya, dengan dunia yang tidak pernah kita tahu dia berada di ujung yang mana. Dan kita pun tidak tahu apa yang sudah
dilihat olehnya. Apa yang dia tonton dalam kehidupan nyata berupa video dan tayangan. Siapa yang, kalau bahasa Ustadz, siapa yang membelikan pulsa? Siapa yang membelikan pulsa? Bu, siapa? Bisa beli sendiri. Siapa yang mengizinkan? HP-nya beli sendiri. Oh, beli sendiri. Jadi tanggung jawab sendiri ya, Bu? Buat tanggung jawab ayahnya untuk mengingatkan. Aku bilang udah besar, kamu harus lihatnya yang baik. Kalau tidak baik, tanggung jawab sendiri. Kalau tidak sholat juga udah bertanggung jawab sendiri. Betul. Kan kita menyekolahnya juga SMP di agama, SMA di agama juga. Jadi sungguh ini adalah sebuah tanggung jawab besar di hadapan kita semuanya. Ibu, kita rindukan nggak, Bu, memiliki keluarga yang senantiasa akidah dan imannya terjaga? Dirindukan nggak? Kebayang ya kalau punya anak hafiz Quran. Alhamdulillah keluarga Ustadz Munjir sudah punya ya. Amin. Ibu, saya rasanya kalau ingat tentang anak yang hafiz Quran, saya suka ingin bercerita dalam sebuah pertemuan yang saya saksikan ba'da sawalan. Kalau bahasa kita halal bihalal ya, Bu. Dalam sebuah komunitas saya duduk di dalamnya. Bikin panggung. Agak unik. MC-nya mengatakan siapa di antara ayah dan ibu yang hadir pada hari ini yang memiliki anak yang hafiz Quran. Bu, berbondong ibu-ibu naik ke atas panggung. Menggema dada saya tuh, Bu, yang menyaksikan bergemuruh, Bu. Antara sedih, rasa senuh, perasaan yang tidak bisa saya gambarkan. Luar biasa ya, Bu. MC dengan pertanyaan yang kedua. Siapa di antara ayah dan ibu yang memiliki satu anak yang hafiz Quran? Banyak tuh, Bu. Semuanya berdiri ke depan. Maju sedikit. Siapa yang punya anak hafiz Quran? 2 orang. Mulai. Masih, Bu, dalam jumlah yang sedikit berkurang. Siapa yang punya anak hafiz Quran? 3 orang. Mulai banyak berkurang. Siapa yang punya anak hafiz Quran? 4 orang. Ada ibu-ibu yang maju ke depan sendiri. Punya anak 8, 4 anak hafiz Quran. Salah, Bu? Apa yang akan didapatkan oleh anak kita dan diberikan kepada diri kita? Kira-kira di dunia ini udah kita dapatkan gitu, Bu? Cahaya itu yang akan kita nikmati sampai nanti di yaumil kiamah. Seorang ibu dan ayah bertanya, kenapa kami mendapatkan ini? Apa jawabannya? Karena kemuliaan dan kesolehan anak yang kau miliki. Berarti menghadirkan sebuah keluarga yang akidahnya terjaga, keimanan yang terjaga adalah sebuah tanggung jawab yang besar bersama kita. Tidak bisa dilepaskan. Ibu-ibu yang dicintai Allah, untuk menghadirkan ini semuanya agar kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah semakin mendekat kepada Allah, dekat bersama Allah, menyertai perjalanan ini dalam setiap nafas kehidupan bersama Allah. Kita sebagai seorang ibu, yang kita rasakan kedekatan bersama Allah itu ketika apa ya, Bu? Benar? Benar, Bu? Pikiran kita nggak melayang dari takbir sampai akhir salam. Program kita buat di dalamnya. Diusahakan. Ya, betul, diikhtiarkan.
Ketika seorang ayah, seorang ibu senantiasa mencoba menghadirkan kedekatan kepada Allah, ini sebuah kunci ya Bu. Kunci apa Bu? Kunci apa Bu? Kunci kemudahan dalam proses mendidik. Kenapa demikian? Karena sungguh anak membutuhkan figur, Bu. Anak membutuhkan apa Bu? Keteladanan. Anak membutuhkan apa Bu? Contoh hidup yang nyata dalam dirinya. Ibu coba tengok, anak-anak hari ini adalah anak-anak yang lahir dalam dunia dan zaman yang berbeda. Ketika dia mendengar sesuatu dari lisan kita, yang lebih dia kuatkan di dalam dirinya apa Bu? Paham Bu? Yang lebih menyerap di dalam jiwanya apa Bu? Ketika dia mendengar ucapan kita, apakah itu hadir dalam diri kita? Contoh sederhana nih, bapaknya ngelarang merokok, bapaknya ngerokok, susah nggak Bu? Contoh kedua, ibunya tidak berjilbab, minta anaknya berjilbab, susah nggak Bu? Susah nggak? Ibunya belum jadi teladan, Bu. Mudah nggak itu Bu? Tidak. Maka sungguh hari ini anak membutuhkan apa Bu? Sesuatu yang terlihat, nasihat yang terdengar itu jelas-jelas ada di depan matanya, hadir. Yang ada, bapaknya rajin ke masjid, anaknya nggak ke masjid. Banyak nggak? Bapaknya rajin ke masjid, anaknya masih mendekur, masih main HP, nggak tergerak. Banyak kayak yang begini Bu. Apa model yang pertama? Bapaknya ngerjain, nyuruh doang. Mana yang lebih banyak? Yang bapaknya ke masjid, anaknya tidur. Anak seperti itu butuh apa ya Bu? Bu, anak seperti itu tuh yang ada di hadapan kita, ada yang di sekitar kita, butuh apa Bu? Butuh apa Bu? Nasihat. Bukan kenyang dia dengan sehat. Sampai dia hafal nasihat ibunya. Udah kasih contoh tadi kata ibu. Udah kasih contoh, gak bergerak juga. Jangan kita menjadi orang yang merasa sanggup, merasa hebat, merasa bisa. Kita dan anak kita dalam genggaman kita. Nih, nasihat seorang dokter kepada saya ya Bu. Apa nasihatnya? Bu, anak itu titipan Allah yang diberikan kepada diri kita. Ketika kita tidak kuasa untuk menjadikannya lebih baik, titip tuh semuanya pada siapa? Pada Allah. Titip itu semua pada Allah. Jangan kita merasa hebat dan mampu untuk menaklukkannya, untuk menghadirkan jadi anak yang soleh. Hadirkan kesungguhan untuk meminta kepada Allah. Bila terjadi sesuatu pada hidupnya, tetaplah berdoa. Lihat ada seorang ibu, sakitnya, apa ya Bu bahasanya? Tiap lekukan tubuhnya itu akhirnya tidak sendi-sendi tubuhnya tidak bergerak Bu. Kalau kita bahasanya udah kayak papan. Ya Bu. Di antara asbabnya apa Bu? Dia sangat berkeinginan besar anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi yang ada apa? Di luar ekspektasinya, di luar harapannya. Dokter ini mengingatkan Bu, titip semuanya pada Allah. Terus berdoa dan jangan berpasrah diri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu ini? Terus menghadirkan kedekatan kepada Allah, terus meminta kepada Allah. Bu, apa yang terjadi?
Akhirnya suatu hari ibunya nelpon, rindu ya Bu pada anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, maaf ya, abang mau sholat dulu. Abang mau sholat ke masjid dulu. Ibunya yang mendengar jawaban anaknya mau sholat dulu, wih, bahagia yang tidak terungkap. Tidak ada yang bergemuruh dengan kebahagiaan. Artinya apa Bu? Ya, ketika kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam rumah, ketika sesuatu yang kita harapkan belum juga terwujud, yakin sesaat lagi Allah titipkan yang terindah. Keyakinan dan harapan itu terus tumbuh dan hadir di dalam diri kita. Sebagian ibu-ibu mulai terkantuk. Ngantuk ya Bu? Karena sejuk ya? Lagi merenung. Lagi muhasabah diri. Ibu-ibu, yang saya gambarkan tadi ini, yang saya ceritakan ini, masih ujungnya bahagia ya Bu? Betul? Ujungnya bahagia ya Bu? Hari ini cerita sudah berubah. Betapa tanggung jawab kita dalam keluarga itu adalah tanggung jawab yang tidak sederhana. Ibu, anak TK hari ini, anak-anak tuh di PAUD, yang pakai baju aja dipakein ya, mandi aja dimandiin, makan aja disuapin, sekolah aja dianterin, betul, betul. Pakai sendal aja masih dipasangin. Sudah tahu cerita-cerita di sini, sudah tahu gambaran yang tidak pantas dari dirinya. Bahkan mempraktekkan kepada siapa Bu? Temannya, mengajak. Bukan anak SD Bu, TK. Mirisnya Bu, cerita jauh di atas itu semuanya. Betapa hari ini kita memiliki sebuah generasi yang jauh dari kedekatan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Kalau ini benar-benar terjadi, kira-kira Bu, 20 tahun lagi, usia kita mungkin 70-80 ya. Anak-anak kita esok jadi pemimpin. Betul Bu? Kira-kira apa yang bisa dihadirkan dengan model anak yang seperti ini? Apa Bu yang tampak dan yang kita rasakan? Semakin jauh gak umat itu dari Allah? Kalau dulu tahun 70-an ya Bu, kita usia berapa ya Bu? Ada yang 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 6 tahun. 17 70-an. Itu kalau kita ke kampung, tiap rumah itu, tiap surau-surau, musola-musola itu isinya adalah anak-anak yang sibuk dengan tilawatil Quran. Sampai dengungannya seperti apa Bu? Apa ya? Kicauannya itu seperti ramai sekali. Anak-anak ngapain Bu? Sibuk dengan tilawatil Quran. Hari ini suara itu tidak terdengar. Terdengar Bu Desra? Suara televisi. Terdengar nggak Bu? Terdengar suara televisi. Anak kita asik di depan pesawat televisi. Ya Bu, inilah sebuah gambaran bagi diri kita betapa ternyata tugas kita dalam kehidupan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Betul Bu? Apalagi Bu, selain kita menghadirkan kedekatan kita kepada Allah,
Yang kedua adalah banyak banget ya sebenarnya yang harus kita hadirkan. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau panutan kita, beliau suri teladan kita, beliau contoh kehidupan dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Apa yang terjadi dengan rumah tangga Rasulullah? Suatu hari Rasulullah berpuasa. Ingat cerita ini, Bu? Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan makanan yang terbaik untuk suaminya. Ketika dia tahu bahwa Rasulullah berpuasa, dia memohon maaf. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai suami? Ya Aisyah, hari ini aku tidak berpuasa. Hanya untuk apa, Bu? Menyenangkan siapa? Istri yang sudah memasak. Kebalikannya, suatu hari Rasulullah tidak berpuasa dan Aisyah tidak memasak sesuatu untuk disajikan kepada suaminya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Sayangku, hari ini aku berpuasa. Siapa beliau, Bu? Kekasih Allah. Kita bukan siapa-siapa sampai berani untuk tidak mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan keluarga kita. Kita bukan orang yang dijamin masuk surganya Allah ya, Bu. Tidakkah kita bersyukur apa yang tampak dan hari dalam keluarga kita? Masya Allah, luar biasa keteladanan yang dihadirkan oleh pemimpin umat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau lihat kehidupan dalam keluarga bagi seorang istri itu cukup melelahkan ya, Bu? Hai. Betul nggak, Bu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apalagi kalau hidup tidak punya asisten ya, Bu. Urusannya bukan satu kan, Bu? 2, 3, 4. Sehingga perempuan itu kalau urusan ke dapur, tangannya ngapain, Bu? Ngaduk. Ya? Iya. Di bawah ada yang basah, kakinya jalan nggak, Bu? Jalan nggak, Bu? Tangannya ketika anaknya meminta sesuatu, jalan nggak tuh, Bu? Semua jalan. Di luar kedengar pintu terbuka, orang mengucapkan salam, dijawab nggak, Bu? Waalaikumsalam. Tangan semua, kaki bergerak semuanya, sampai telinga masih mampu mendengar. Itulah multi talenta seorang emak. Betul, Bu? Dahsyat ya yang Allah titipkan pada diri kita ya. Kalau kata Aisyah Dahlan, karena otak apa, Bu? Hipotalamus perempuan itu lebar sehingga dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Bagaimana wajah kita bisa berubah berapa detik, bisa berubah dalam episode yang berkali-kali berubah. Ibu, ternyata dalam hidup ini mana yang lebih banyak stres dalam hidup? Emak-emak apa bapak-bapak? Hah? Emak-emak apa bapak-bapak? Bila tidak salah saya membaca hampir 40 jutaan ya, Bu. Orang-orang di sekitar kita itu kena penyakit stres atau depresi lebih dalam. Kalau kita bilang itu orang kurang iman. Betul, Bu? Betul? Betul? Betul kurang iman? Bisa depresi sih. Kerjaannya marah-marah mulu. Stres ya itu, Bu?
tegang. Ibu-ibu yang ternyata yang dicintai Allah, kita tuh berproses dalam diri itu harusnya tidak pernah boleh berhenti ya Bu. Betul? Berproses dalam diri itu ada sesuatu yang tidak boleh kita hentikan. Ibu, ternyata rahasianya apa Bu? Kita ini tidak boleh menggunakan seluruh multi talenta yang kita miliki. Jangan digunakan semuanya. Kenapa? Yang tadi saya ceritain tadi tuh, tangan semua, kaki kerja, mulut ngomong. Kenapa? Kita lelah. Lelahnya tidak hanya di fisik, tapi lelah juga di hati kita. Ya betul, lelah di hati. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita Bu? Cepat baper, cepat tersinggung, bawaannya marah aja, ditoel sedikit salah, disuruh geser ogah. Betul? Ibu kan kalau dalam majelis, Bu geser, enak aja geser aja Ibu, geser. Saya dari tadi di sini geser aja itu kosong. Betul? Itu yang terjadi. Jadi sekarang Bu, untuk ibu-ibu nih, ternyata asbabnya bukan kurang iman ya Bu, kelelahan jiwa. Kenapa Bu? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, lakukan dan nikmati. Ya Bu, lakukan dan nikmati. Kita kan enggak Bu, kalau melakukan sesuatu pikirannya kemana-mana, ini belum. Akhirnya semua dibawa ke sholat. Yang tadi saya cerita. Dari takbir sampai salam, isinya program. Takbir pertama, nanti sarapan apa ya? Nanti ke pasar mau beli apa ya? Ruku, perasaan kecap di dapur habis ya. Di kulkas perasaan ada ayam tuh, sepotong, 3 potong 4 potong, lumayan tuh bikin semur. Enggak perasaan anak-anak kemarin udah bosen. Ada cabai nggak ya? Mikir tuh sebuah program. Assalamualaikum. Apa yang terasa dalam jiwa kita Bu? Apa yang terasa? Kehampaan. Betul? Inilah yang hadir ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang menyibukkan diri kita sendiri. Kembali Bu. Apa tadi kedua? Meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, hari ini kalau boleh dilihat, sunnah Rasulullah itu banyak yang kita hadirkan tidak ya dalam hidup kita? Banyak. Apa contohnya Bu? Salat qiyamul lail gitu ya, dengan salat yang panjang. Hah? Rasulullah salatnya panjang ya Bu? Sampai kakinya bengkak ya? Sudah menjadi teladan. Kalau bab itu mah belum ya Bu? Ibu coba tengok, disederhanakan apa yang kita mampu lakukan ya Bu. Dalam sebuah pertemuan, saya mendengarkan sebuah taujih dari seorang ustazah. Dia bilang, sampai hari ini saya masih mengingatnya, dan rasanya masih malu ya. Apa yang dia katakan? Ibu-ibu, kenapa sih kita ketika melakukan sholat qiyamul lail, kita tidak atau sulit merasa nikmatnya qiyamul lail? Kita hanya sibuk dengan 2, 4, 6, 8. Sibuk dengan rokaatnya saja. Tuh, tapi kita tidak menikmati apa yang sedang kita hadirkan. Di antara sebabnya menurut beliau, apa Bu? Kita tidak punya modal hafalan Quran. Diterima nggak Bu? Nggak. Ini kan pendapat, bukan bab dalil. Ya, ibu-ibu, rutin nggak kita baca Al-Quran? Pagi-pagi tadi kita baca surat apa? Tadi pagi-pagi tuh, setelah kita baca zikir, baca apa tadi pagi? Al-Waqi'ah. Udah berapa lama kita baca surat Al-Waqi'ah? Udah lama? Boleh nggak itu jadi modal sholat tahajud kita? Hai, mulai dihafal, mulai dicoba. Aduh Bu Desra,
Aduh Bu Desra, kepala saya udah gak sanggup ngapalin. Saya udah gak mampu. Alasan kita begitu ya Bu? Betul? Ibu coba tengok. Saya terkesima mendengarkan sebuah kisah. Ada seorang ibu usianya 58 tahun. Mampu menghafal, bukan menghatamkan, menghafalkan Quran 2 tahun 8 bulan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau apa? Azam itu kuat di dalam dada. Banyak kan sekarang Bu, pelatihan-pelatihan menghafalkan Quran. Putaran tilawah kita sampai mana Bu? Putaran tilawah kita ketika sholat. Juz 30-nya surat sampai surat An-Naba. 30. Iya. Muter aja di sana ya Bu. Jadi Ustazah ini menceritakan, kita coba baca itu. Dijadikan hafalan, dijadikan modal kita ketika kita sholat qiyamul lail. Surat Yasin. Udah berapa lama kita baca surat Yasin? Hafalkan kita? Hafal Yasin. Udah kan? Menjelang tidur Bu, apa yang kita baca? Hafal? Hafal ke surat Al-Mulk? Jadi kita ini termasuk saya adalah orang-orang yang harus apa Bu? Dipaksakan untuk menghafal. Cuman sayangnya sudah kita coba untuk mencoba menghafalkan, ibu-ibu dengan ancaman gurauan. Bu Desra, kalau ada hafalan lagi, ngaji lagi. Candaan sih. Kenapa? Ibu-ibu paling gak seneng kalau pengajian ada hafalan. Betul? Betul. Kalau yang panjang. Iya, dimulailah dengan yang pendek. Al-Waqiah 5 ayat boleh nggak Bu? Boleh. Siapa yang larang baca Al-Waqiah 5 ayat? Betul nggak Bu? Iya sayang. Di pertengahan boleh, asal ibu tahu apa yang dibaca ya, minimal arti. Ibu lihat, suatu hari saya datang ke sebuah majelis di daerah Depok, bila tidak salah. Ternyata ustadznya rumahnya itu beriringan dengan pesantren, berdekatan. Itu satu lokasi ya Bu. Akhirnya dia mempersilahkan kita tamu-tamunya, murid-muridnya, untuk masuk ke masjid dia. Jadi kayak begini nih Bu, besar masjidnya. Kita duduklah, berebut tuh. Ceritanya apa Bu? Semangat mencari ilmu, talabul ilmu. Duduk tuh dengan semangat, buku-buku kita buka. Ustadznya ngapain Bu? Ibu-ibu, kata dia, kita sekarang menghafal Quran ya. Kita ingin dapat materi, disuruh ngapalin Quran. Mulailah ibu-ibu dihantarkan untuk mencoba menghafal Quran. Satu ayat diulang-ulang Bu, 10 kali, 20 kali. Dan di ujungnya kita baru tersadar kita bisa menghafal Quran 10 ayat dalam 1 kali duduk. Ibu lihat apa? Bukan kekuatan kita. Bagaimana otak ini nih, Allah titipkan ini dengan kesempurnaannya, ya Bu, masih bisa diasah, masih bisa kita lenturkan. Maknanya apa Bu? Bagi kita hari ini, bahwa ternyata menghafal Quran itu sebenarnya apa? Iya, Allah tidak menyulitkan umatnya. Hanya saja kita tidak mau mencoba aja belum kita. Mencoba saja kita belum. Kita udah bilang, enggak. Coba ibu sekali setiap hari apa Bu? Setiap hari Kamis ya. Sebelum Ustaz datang 10 menit aja Idza waqa'atil waqi'ah, terus dalam satu ayat itu diputar berkali-kali. Lama-lama hafal nggak Bu? Bisa berapa itu Bu? Iya,
Idza waqa'atil waqi'ah terus, besoknya masih Bu terus sampai berulang-ulang. Ibu mau pilih surat Al-Mulk boleh. Ya Bu, terus itu diulang. Akhirnya apa Bu? Kita punya modal untuk menikmati Quran ketika kita sedang sholat. Sampai hari ini kan kita bubeng Bu. Kulhu lagi? Enggak ya? Enggak Bu? Al-Waqiah lagi? Yasin lagi? Enggak. Enggak beda. Itu inilah sesuatu yang harusnya menjadi kebaikan kita. Karena kita akan memulainya dari mana Bu? Dari diri kita sendiri. Kita saja belum terbiasa dengan Quran ya Bu. Ibu lihat keajaiban yang Allah titipkan ketika keluarga kita senantiasa dalam akidah yang benar. Di dalam sebuah tafsir Kabir disebutkan Allah menunda sebuah azab pada sebuah keluarga, kaum atau masyarakat, ditunda selama 40 tahun lamanya. Disebabkan atau asbabnya, penyebabnya adalah karena ada seorang anak yang baca Al-Quran. Artinya apa Bu? Quran itu adalah sebuah keberkahan bagi diri kita. Ibu nanti di alam kubur nih, teman kita siapa? Quran kita. Betul. Dia akan menjadi teman kita. Anak kita, suami kita belum tentu mendoakan kita. Quran sudah menjadi teman kita dalam alam kubur. Maka jangan pernah ditinggalkan. Lelah Bu baca Quran? Lelah. Ibu-ibu bilang, Bu Desra, saya kalau baca Quran sekali duduk capek pinggang saya, lelah badan saya. Ibu, kalau bacanya 2 lembar ba'da sholat bisa kan? 5 kali sholat yang wajib saja sudah 10 lembar. Selesai tuh. Yang berat adalah bukan memulainya, yang berat adalah istiqomahnya. Betul? Istiqomahnya itu yang berat. Ini contoh sederhana. Kalau boleh ditulis yang ketiga ya Bu, membiasakan sesuatu yang baik. Apa ibu-ibu? Ini berwudu nih, wudu. Wudu nih. Berapa menit kita berwudu Bu? Ya 2 menit sampai 3 menit berwudu kan Bu? Betul? Sudah jadi kebiasaan kita nggak Bu? Hebat. Sudah jadi kebiasaan nggak Bu? Kadang melakukan kadang. Iya. Mencoba ya Bu? Siapa seorang sahabat yang dijamin masuk surga? Bilal bin Rabah. Apa yang dilakukannya? Senantiasa menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu bagaimana sih? Apa hikmahnya sih menjaga wudhu itu Bu? Kita terjaga dari dosa, terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari membicarakan orang lain. Betul nggak Bu? Keinginan kita untuk senantiasa menguatkan kebaikan demi kebaikan. Bisa nggak Bu? Keluar lagi angin, wudhu lagi. Keluar angin lagi, wudhu lagi. Bisa nggak itu? Bisa nggak yang seperti itu Bu? Keluar angin lagi, wudhu lagi. Bisa nggak sayang? Keluar angin lagi, wudhu lagi. Keluar angin lagi, wudhu lagi. Ibu kita kan emak-emak suka gampang pipis ya? Piping gampang apa Bu? Buang air seni ya? Ya. Nggak ada salahnya kan? Habis buang air seni kita berwudu. Ringan nggak Bu tuh? Akhirnya menjadi pola. Khususnya kita menjelang tidur. Itu menjadi pola kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Agar apa Bu? Agar kita terbiasa dengan hal-hal yang sederhana dan itu yang akan menguatkan kita.
Ibu, rahasia orang-orang soleh, orang-orang besar, ternyata dimulai dengan apa, Bu? Hal-hal kecil tapi dilakukan dengan istiqomah. Betul gak, Bu? Hal-hal sederhana tapi dilakukan dengan istiqomah. Sekarang jawabannya ada di kita. Kita memilih yang mana? Kita memilih yang mana yang akan kita pilih dalam hal yang akan kita tuntun dalam sebuah kebaikan. Cukup, Bu? 3? Apa yang pertama? Mendekatkan diri kepada Allah. Kedekatan dan ketaatan kepada Allah, meneladani sunnah Rasul, membiasakan kebiasaan seperti menjaga wudhu. Membiasakan hal-hal baik dalam sebuah keluarga itu, di antara yang lain apa ya, Bu? Bu? Salam. Iya, apalagi? Membiasakan sesuatu yang baik dalam keluarga. Apalagi Bu Novi? Apa, Bu? Kebiasaan yang baik. Apa, Bu? Selain mengucapkan salam, apa lagi, Bu? Makan dan minum dengan basmalah. Betul nggak, Bu? Itu yang sangat sederhana yang kadang-kadang kita apa, Bu? Lalai untuk melakukannya. Ibu lihat, pernah baca sebuah penelitian dari orang Jepang ya, Bu? Bahwa ternyata ketika air itu di apa, Bu? Dibacakan doa, akan menjadi apa? Gambarannya seperti gambaran mutiara. Insya Allah ya, Bu. Maknanya apa, Bu? Di dalam tubuh kita pun sebenarnya seluruh sel tubuh ini akan bekerja ya, Bu. Ketika kita senantiasa dengan sesuatu yang baik, dari mulai kepala kita, dari mulai hati kita, dari mulai apa, Bu? Aktivitas amal kita, semuanya akan menjadi baik. Kalau kita senantiasa terpola pada sebuah kebaikan, jadi akhirnya sesuatu itu menjadi ringan adanya. Ibu-ibu banyak yang ngantuk ya? Saya yang di depan yang lihat. Saya mengantuk, jadi hawanya ke saya. Hawanya ke saya. Lagi muhasabah sampai tekan. Lagi merenung. Yang mengantuk boleh berdiri, boleh. Berudu juga boleh. Jadi tercekat jadinya. Lihat yang mengantuk. Karena mengantuk itu menghadirkan apa, Bu? Ustadz mengingatkan kalau ada yang mengantuk, biarkan dia tidur. Biarkan apa? Tidur. Biar dia menikmati. Menikmati mimpinya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita buka pertanyaan aja supaya nggak ngantuk kali. Silahkan. Buka pertanyaan mah nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda. Seorang apa? Janda. Oh. Itu gimana, Bu, cara-caranya supaya yang udah meninggal kan udah meninggal gitu ya. Orang tua saya, mertua saya, dan suami saya. Cara menjaga saya supaya beliau-beliau itu tidak dapat siksaan dari Allah gitu. Mungkin selama hidupnya mungkin ada yang salah. Saya harus gimana sebagai istri, sebagai anak. Tentu sesuatu yang sudah kita pahami ya, Bu. Orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, maka selayaknya doa kita untuk mereka tidak terputus. Minimal ba'da sholat, ya, Bu, atau di tengah malam ketika kita menjalankan sholat qiyamul lail. Itu doa yang tidak terputus. Yang kedua adalah meneruskan kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya misalnya apa? Dulu dia adalah orang yang senang berinfak. Maka kebaikan itu terus digulirkan sehingga menjadi pahala bagi orang yang kita sayangi. Kemudian menjaga silaturahim
dengan sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mendekatkan sahabat-sahabat dari Khadijah radhiyallahu anha. Saking cintanya ya Bu. Cintanya siapa? Rasulullah kepada Khadijah sampai membuat rasa cemburu dalam diri Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah. Karena yang disebut adalah istrinya Khadijah. Inilah sebuah gambaran bagi diri kita ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, maka doa dan pengharapan kepada Allah itu senantiasa hadir, tidak terputus. Bayangkan Ibu, kalau ternyata ketika kita wafat, orang yang kita harapkan mendoakan kita ternyata tidak mendoakan kita. Bu, contoh nih, di ruangan ini ada jenazah. Gak apa-apa kan kita berilustrasi ya. Di ruangan ini ada jenazah nih terhampar menghadap kiblat. Pertanyaannya, orang-orang yang datang bertakziah itu yang dikasih apa Bu? Ucapan bela sungkawa dan sedikit infak kan Bu? Betul? Yang dibutuhkan si mayit apa? Pertanyaannya, berapa lama orang-orang yang datang itu tetap mendoakan si mayit? Berapa lama? Berapa lama? Cuman saat itu aja. Betul? Tanya lagi. Masih ada keluarganya kan? Masih ada istri dan anaknya atau suami dan anaknya. Berapa lama suami atau istri, anak mendoakan kita? Kalau anak kita akhirnya tumbuh dan berumah tangga, Bu, tumbuh dan berumah tangga, sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan cucu kita, kira-kira masih ingat gak tuh? Suami kita yang wafat nih, suami yang masih ada, apa yang terjadi? Boleh ya Bu? Halal ya Bu? Jangan datang ya, jangan bangun ya. Maka kita adalah orang-orang yang senantiasa meneruskan kebaikan dari orang yang kita sayangi. Sungguh menjadi seorang yang hidup sendiri itu jujur tidak mudah ya Bu. Kenapa saya mendapat sebuah pengakuan dari sahabat terdekat? Tahu nggak Bu Desra? Setahun saya lamanya untuk menginjakkan kamar. Oh luar biasa yang saya rasakan ketika sahabat terdekat berucap seperti itu. Ternyata nggak mudah ya Bu. Jadi harga itu Bu, ibu-ibu yang hari ini masih bersuami, jangan cepat ngambek. Sering-sering minta maaf, sering-sering minta ridhonya. Betul nggak Bu? Betul. Ingat kan Bu, sebuah tayangan yang rasanya nggak saya lupakan tuh di benak saya. Seorang istri yang melayani suaminya kurang lebih 9 tahun ya? Betul? 9 tahun dalam sakit, semua kebutuhannya dilayani oleh istrinya sampai mencari nafkah. Ketika ditanya oleh MC, nggak lelah Bu dalam kondisi seperti itu? Enggak. Karena surga saya ada pada dirinya, dia yang akan membukakannya. Masya Allah. Jadi ridho suami itu yang kita kejar hari ini ya Bu. Yang masih punya suami, yang suami itu sudah tiada, maka teruskan kebaikan-kebaikannya, hubungkan kebaikan-kebaikannya. Yang kemarin saya cerita di pengajian Khairun Nisa, besok saya diundang oleh seorang suami yang istrinya sudah meninggal. Apa dia minta? Menghadirkan sahabat-sahabatnya yang dulu satu pengajian dan mengadakan pengajian di rumahnya. Masya Allah. Sampai sebegitunya ya Bu, perhatian seorang suami kepada istri. Ada lagi pertanyaan? Kalau pertanyaan kelihatannya nggak ngantuk nih Ibu. Mangga sebelah kanan ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya Bu Yuyun. Itu kalau sholat itu kan sebaiknya tepat waktu ya. Begitu azan kita sholat. Tapi kadang-kadang pas azan misalkan isya itu kan kita ngantuk ya. Kalau ngantuk takutnya nggak fokus. Bolehkah kita tidur dulu
baru nanti bangun sholat isya, atau sebaiknya gimana? Langsung sholat atau tidur dulu supaya takutnya suka nggak fokus, kurang khusyuk gitu kalau ngantuk. Ibu-ibu yang dicintai Allah, untuk sholat dulu, untuk sholat isya ya, atau langsung sholat, lihat kebiasaan diri kita dan kekuatan badan kita. Kalau ternyata sholat itu setelah azan terdengar kita bisa menghadirkannya, maka sebaiknya didahulukan. Ketika terhalang oleh kantuk yang tidak tertahankan, yang sangat, nggak ada salahnya Bu untuk tidur sejenak. Setelah itu kita sholat. Tapi umumnya khawatirnya bablas, kekhawatiran saja. Jadi sebaiknya tetap dilakukan setelah azan. Boleh menambahkan misalnya, saya pernah baca di terjemah Sahih Bukhari, Muslim. Bukan Bukhari Muslim, masing-masing ada Bukhari ada Muslim ya. Jadi di Sahih Muslim itu ada beberapa hadis yang menceritakan tentang sholat isya. Ya, saya ingin berbagi aja saya. Nah di situ ceritanya tuh udah waktu sholat isya, udah pada ngumpul, tapi Rasulullah masih belum keluar. Akhirnya Untuk menjadi imam, ya. Iya, sahabat sampai istrinya Menunggu. menunggu terus ngasih tahu dengan teriak ini, ya Rasulullah, ibu-ibu sama anak-anak udah pada tidur nih, gitu kan. Nah akhirnya keluarlah Rasulullah gitu kan untuk mengimami ya. Nah beliau bersabda begini, sesungguhnya inilah waktu yang terbaik jika kalian tahu gitu ya. Di luar sana orang-orang yang memang menunggu waktu sholat isya, itu dihitung sholat gitu. Nah itu ada beberapa hadis yang memang Rasul menyatakan seperti itu gitu ya, bahwa untuk khusus untuk sholat isya ya, kalau sholat yang lain itu kan di awal waktu ya, bukan tepat waktu. Kalau tepat waktu kan pada waktunya, tapi kalau awal waktu ya pas begitu azan gitu ya. Nah tapi untuk Sholat isya itu Rasulullah menyatakan inilah waktu yang terbaik apabila engkau tahu gitu. Ya itu aja. di terjemah Sahih Muslim ada itu. Iya. Ibu-ibu, ini sebuah gambaran bagi diri kita, artinya melihat apa ya? Melihat kemampuan kita ya. Kalau kita mampu untuk melakukannya ya silahkan. Berarti diperbolehkan. Bila kita tidak termasuk bukan orang-orang yang maaf kebluk kalau udah tidur kuprak ya Bu ya, nggak bisa terbangun lagi taunya terazan, itu menjadi sebuah teguran bagi diri kita. Tadi saya dengar ini, maksudnya waktu terbaik itu waktu terbaik disesuaikan dengan kondisi setiap individu atau bagaimana? Jadi di hadisnya itu kan Rasulullah keluarnya itu bukan pas waktu azan gitu ya. Jadi mungkin hitungannya berjeda, ada jedanya. Jam 10 lah gitu ya. Sampai-sampai saya lupa lagi Umar atau Abu Bakar gitu yang ini. Ya Rasulullah ini Rasulullah panggilnya tuh ya apa? Abu siapa ya panggilan Rasul itu ya? Ibu-ibu dan anak-anak udah pada tidur, istilahnya mereka nunggu untuk diimamin sholat oleh Rasulullah gitu, sampai tertidur saking lamanya Rasulullah keluar. Nah akhirnya Rasulullah keluar dan menyatakan sesungguhnya inilah waktu yang terbaik untuk sholat isya. Nah tetapi ya itu kembali tadi kata ustazah ya, ada orang yang memang kalau ngantuk tidur keblok gitu, susah untuk bangun ya, sebaiknya ya didahulukan. itu udah sholat. Dan hadisnya itu hadis Sahih, ada beberapa hadis gitu. Sebelah kanan ada pertanyaan? Sebelah kanan ada pertanyaan, sebelah kiri enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebut saja kadang-kadang kalau mau berjamaah kita kan di kampus lah gitu kan ada waktu untuk langsung komat gitu. Makanya pas kita masuk kita mau sholat ini masjid dulu apa qobliyah dulu? Yang Kalau ternyata jamaah imam sudah memulai,
maka kita tidak melakukan. Enggak, berarti masih ada 3 menit. Oh, iso qobliyah dulu. Itu kita utamakan qobliyah dulu apa? Tahiyat. 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 Tahiyat dulu. Oh, jadi kamu tahiyat. Masih ada waktu kan? Iya. Dikira saya sudah habis waktunya. Jadi qobliyahnya belakangan. Ya kalau masih ada waktunya teruskan saja. Ya nggak sih? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saat ini kita hidup di zaman yang memang zaman fitnah, zaman yang memang sudah dipenuhi dengan media juga, kemudian teknologi yang macam-macam. Nah, bagaimana kita menjaga akidah kita sendiri di keluarga kecil kita? Kita ini punya cucu anak, pagi kita sudah hadirkan mereka dengan Maxpot. Artinya TV yang memang menurut si anak suka gitu ya. Tapi kita berusaha untuk bisa dia mau ikut dengan kajian-kajian atau dengan Islami gitu. Tapi yang dia pilih itu selalu gambar-gambar atau ini yang kartun yang ini. Nah, itu hal-hal kecil menurut saya, tapi itu susah sekali Membiasakan. Nah, itu yang kadang kita bagaimana kita menjaga akidah kita tadi dalam keluarga kecil, kita cucu kita aja deh. Itu ternyata sulit juga karena zaman saya tahun 70-an beda sekali dengan tahun sekarang. Kalau akan generasi yang tahun 80-an itu udah beda sekali. Nah, bagaimana kita bahkan kadang gini, kita kirim ke pesantren juga sepertinya kayak membuang gitu ya. Tapi kalau kita ini kita mau didik sendiri, tetapi alangkah sulitnya untuk menjaga hal-hal yang memang di luar dari kendali kita gitu. Nah, menurut saja apa kira-kira yang efektif sekali untuk bisa dia itu berubah atau mau mengikuti inian kita gitu. Nah, itu aja mungkin. Kalau ngomongin cucu, sebenarnya bertanggung jawab siapa, Bu? Orang tua. Orang tuanya siapa? Siapa, Bu? Anak kita kan? Kalau ngomongin cucu ya, Bu. Berarti kan anak kita kan yang bertanggung jawab. Rata-rata dalam proses pendidikan yang sibuk itu neneknya apa ibunya? Nanti tanggung jawab di hadapan Allah, neneknya apa anak itu ibunya? Iya. Jadi kita ini kadang-kadang mengambil porsi sebenarnya untuk meluruskan nggak jadi masalah ya, Bu. Hanya kadang-kadang porsi itu diambil sehingga anak kita tidak berperan dengan sesungguhnya menjadi seorang ibu, tidak berperan dengan sesungguhnya sebagai seorang ayah. Kenapa? Karena kita andil di dalamnya, ya Bu. Dan kalau bolehlah jujur, tubuh kita ini sebenarnya yang semakin menua dan bertambah usia, kuat nggak ya Bu melayani cucu? Pertanyaannya, apa Bu? Biasanya nenek itu lebih mudah memberi ya Bu? Lebih mudah mengizinkan ya Bu? Lebih mudah memperturutkan ya Bu? Itu nenek ya Bu? Karena ngerasain jadi nenek ya Bu. Ketika cucu kita minta televisi, apa yang kita hadirkan? Dikasih aja. Cucu. Iya, cucu. Iya. Sebenarnya bertanggung jawablah anak kita kan Bu. Hanya saja anak kita tidak berperan. Seharusnya yang dihadirkan sederhana sih Bu. Buat perjanjian dengan anak. Ini anak kita nih Bu. Ini cucu kita. Buat perjanjian tuh. Bikin perjanjian, nonton boleh, tapi cuma berapa menit. Perjanjian itu harus konsisten. Dan ketika saya maaf, tidak bermaksud bangga ya Bu. Anak saya yang pertama dan kedua tuh keras banget dengan nonton televisi Bu. Sama sayanya boleh, ke dedenya rewel,
Anak saya, enggak, stop, kita udah janji tadi, udah mati selesai. Anak-anak walaupun cemburu sebentar, udah itu main lagi. Karena anak kita hari ini asiknya di depan televisi, duduk aja manis. Kata saya sama anak saya, Kak, kenapa? Anak-anak apa yang terjadi kalau habis nonton? Tumi, kalau nonton kelamaan moodnya jadi jelek. Moodnya jadi jelek, cepat ngambek, semua serba salah. Kenapa? Kelamaan di depan televisi. Jadi sungguh yang sangat bertanggung jawab adalah ibunya. Dan kebanyakan kita jujur, semuanya apa Bu? Nenek. Ya Bu, padahal tenaga kita sudah habis. Betul. Pikiran kita, suara kita, nafas kita aja tersengal-sengal. Gendong cucu gak bisa lama-lama. Contohnya saya, gendong cucu gak bisa lama-lama tuh Bu. Karena kita menggantikan sebenarnya bukan tugas kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak kita akhirnya bergantung tuh sama kita. Ya. Ada seorang ibu cerita sama saya, iya Bu, betul kata dia. Anak saya tuh tinggal sama saya. Anak ibu laki perempuan, laki-laki. Terus dia masih belum mencari nafkah. Istrinya, mantunya dengan cucunya satu rumah dengan saya. Yang cari nafkah siapa Bu? Saya. Saya tanya tuh anak ibu kemana? Biasa kayak anak muda, masih begadang, pulang malam. Masya Allah, subhanallah ya Bu. Inilah gambaran sebuah proses pendidikan yang jauh dari mengenal keteladanan, jauh menghadirkan apa yang harus dihadirkan dengan selayaknya. Ini yang terjadi. Banyak rumah tangga seperti itu, banyak banget. Disebabkan oleh keadaan ya Bu, di antara kita. Tapi minimal proses pendidikan itu adalah tanggung jawab anak kita Bu, bukan tanggung jawab kita sebagai neneknya. Tetap harus diingatkan anak kita bahwa ini adalah tanggung jawabnya, mengingatkannya, menasehatinya, mendidiknya. Betul nggak Bu? Semuanya adalah tanggung jawab anak kita. Dan istilahnya kayak hari ini Bu, kebanyakan dalam proses pendidikan itu adalah warisan ya Bu, warisan kekerasan. Kalau kita dididik oleh ibu kita, bapak kita dengan kekerasan, kita tanpa disadari juga mewariskannya pada siapa Bu? Pada anak kita. Anak kita akhirnya mengalir pada cucu kita. Kalau ini sudah melingkar begini, apa yang terjadi Bu? Apa yang kita lakukan? Kalau sudah melingkar begini Bu, dari neneknya, anak kita, cucu kita, semuanya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Memutusnya. Kita tidak meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dihadirkan oleh orang tua kita dan bahkan kita kepada anak kita. Diputus tuh Bu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu mulai kita tidak teruskan. Karena anak-anak yang terbiasa dipukul tanpa dia sadari, akhirnya dia bisa memukul anaknya Bu. Betul nggak Bu? Itu di bawah alam sadar, langsung pukul aja. Kenapa? Karena bagi dia, di dalam diri dia ada apa Bu? Ada memori, ada dendam, ada kemarahan yang rasanya luka. Luka masa kecil itu hadir pada dirinya dan ini terlampiaskan melalui cucu kita. Berarti proses pendidikan itu besar ya Bu. Betul nggak Bu? Menyelamatkan kondisi keluarga itu ada sesuatu yang penting. Hebat orang di luar Bu, sehebat apapun orang di luar, kalau rumah tangganya berantakan, tidak terarah dalam ketaatan kepada Allah, rasanya berat ya Bu menjalaninya. Maka insya Allah kita adalah orang-orang yang semoga Allah iringi dengan kebaikan di dalamnya. Tetap berhusnuzon, tetap berharap kepada Allah, tetap meminta, dan jangan pernah kita menjadi sebagai anak, sebagai orang tua membiasakan lisan kita berapa Bu? Bersumpah pada anak kita ya Bu, mencaci maki anak kita. Teringat dengan sebuah kisah seorang ibu
yang tidak menyadari sebuah kesalahannya, dia memarahi anaknya dengan ancaman. Apa ancamannya, Bu? Karena kemarahan yang sangat dari seorang ibu kepada anaknya, dia katakan apa? Nanti kalau kamu gede, lihat, kamu wafat dengan runtuhnya bangunan. Kemarahan ibu, seorang ibu yang lagi marah. Maka kita dianjurkan untuk cepat-cepat beristighfar. Karena ucapan kita, kalimat orang tua adalah doa. Dan apa yang terjadi, Bu? Waktu terus berputar, keadaan juga terus berubah. Anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang taat pada ibunya. Suatu hari, ibu dan anak ini melihat sebuah bangunan yang sudah mulai Bu? Udah rusak ya, Bu. Tapi ingin dilihat. Ibunya melihat dan anaknya terus ke belakang melihat. Tanpa disadari, bangunan itu merubuhkan anaknya. Ibunya berteriak. Ini pelajaran bagi kita sebagai seorang bunda. Berhati-hati untuk berucap. Kemarahan apapun yang kita hadirkan, ujungnya adalah sebuah doa. Betul nggak, Bu? Kemarahan membuncak seperti apapun, ujungnya adalah doa. Bagaimana emak-emak nggak marah ya, Bu? Bebannya berat. Yang meneduhkan siapa, Bu? Seharusnya meneduhkan istri siapa, Bu? Kalau suami tidak berperan untuk meneduhkan, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Maka tetap permohonan kepada Allah. Itu saja ibu-ibu. Semoga tidak memuaskan, menjadikan ibu-ibu tetap semangat untuk mencari yang terbaik. Semoga tetap istiqomah pada sebuah kebaikan dan Allah hantarkan pada akhir yang terindah dalam kehidupan kita, insya Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.